بزعلي ثم بزعلي وبزعلي ثم بزعلي زعلي قد حاضر وبزعلي ثم بزعلي ثم بزعلي وبزعلي ما زعلي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala an-nabiyyu alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamal hukama fa inna Allah ta'ala yuhyil qalba mayta binuril hikmah. Al-hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, yang di depan melotot semua. Kaget ya? Kaget? Sama, aku juga kaget. Alhamdulillah, setannya sudah kabur semua. Yang menggoda, yang mengajak tidur, kabur semua. Alhamdulillah. Tempat ini tempat pengajian. Biasanya kalau kita kumpul di majelis taklim, di tempat-tempat pengajian, ini merupakan tempat yang insya Allah Allah turunkan rahmat kepada kita, sehingga kita banyak godaan di telinga dan di mata. Apalagi itu setan yang di bawah pantat tuh yang agak gemukan. Karena dia bertenaga kalau yang gemuk, betul? Ngangkat pantatnya, ayo bangun, 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 bang. Ngajakin bangun terus, ngajakin ke kobong terus, ngajakin tidur terus. Begitulah setan menggoda manusia sampai akhir kiamat. Biar tidak ngantuk, ini jamnya jam 10:30. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, guru kita semua, beliau juga sebagai ketua umum MUI. Tahu MUI? Apa MUI? Cakep. Majelis Ulama Indo yang berada di wilayah Kecamatan Rajag, yaitu Syekhinal Kiram wal Muhtaram
Al-Alim Al-Alamah Kiai Ahmad Suryadi SPDI. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan beliau mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, ditambah-tambah kebarokahannya. Amin amin ya rabbal. Wabil khusus pimpinan Pondok Pesantren Dzurriyyah Dahlaniyah, berikut staf para pembimbing dan pembina santriwan santriwati pesantren Dzurriyyah Dahlaniyah. Kita doakan semuanya, mudah-mudahan Allah memberikan sehat walafiat, panjang umur, dibarokahkan rizkinya, ditambah-tambah kebarokahan ilmunya. Amin amin ya rabbal. Dan para segenap dan kepada segenap yang hadir, yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah memberikan sehat walafiat kepada kita semua, sehingga kita bisa menghadiri acara haul al-maghfurlah Abuya Kiai Haji Dahlan bin Kiai Haji Arja'i. Mudah-mudahan kita semua yang hadir diaku umat, diaku muridnya, mendapatkan barokah ilmunya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, saya tidak akan panjang lebar, karena panjang lebar saya tadi sudah makan duluan, sehingga di mulut saya ini masih banyak sangu. Tahu sangu? Tadinya mau habis di sini gitu makan agak banyakan. Kalau belum duduk di sini makan dulu, makannya sedikit. Jadi setelah selesai di sini, insya Allah saya akan makan lagi. Mudah-mudahan kebagian. Alhamdulillah. Malam ini bahasa Sunda apa bahasa Melayu nih? Sunda ngerti Sunda? Melayu ngerti? Bahasa Inggris ngerti? Kalau anjing bahasa Inggrisnya apa? Dog. Kalau anjing lari apa bahasa Inggrisnya? Anjing lari? Baledog. Anjing lari itu bahasa Inggrisnya baledog. Ini bahasa menyesatkan. Bahasa menyesatkan ini. Jadi anjing lari bahasa Inggrisnya baledog. Kalau anjing diam apa bahasa Inggrisnya? Ngajedog. Pinter ya. Ini bahasa Inggris tidak ada di kamus manapun, nggak ada. Baik di kamus Al-Munawir nggak ada. Di kamus bahasa Inggris bahasa Indonesia tidak ada. Adanya di alam gaib. Adanya di alam. Ngomong-ngomongin alam gaib, nah loh, gaib itu kan nggak kelihatan, betul? Betul? Kalau yang kelihatan apa namanya? Kirain kebakaran. Masya Allah. Udah 20 menit. Tidak akan panjang lebar ya. Nanti panjang lebar akan disampaikan oleh guru kita Kiai Ahmad Suryadi. Saya mah hanya memenuhi undangan. Suruh hadir, suruh duduk di sini. Saya kesini ini naik mobil. Mobilnya pakai bensin. Mudah-mudahan saya di sini mendapat duit lagi. Dapat doa. Mudah-mudahan datangnya kemari ini
duduk di sini mendapatkan amal. Matre. Dan mudah-mudahan setelah silaturahmi di tempat ini, pulang dari sini membawa barokah. Yang fokus dong. Kalian kan anak-anak santri yang cerdas, betul? Alhamdulillah. Temanya haul. Apa itu haul? Ketika kita bicara tentang haul, tentu berkaitan erat dengan hal kematian. Apa itu kematian? You know? Apa itu kematian? Bahasa Inggrisnya apa? Pae. Istet bahasa Sunda. Ya Allah. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya mati. Kullu nafsin dha'iqatul. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kambing mati tidak? Kerbau mati tidak? Bebek mati tidak? Ayam mati tidak? Kiai nyumpahin itu. Masya Allah. Setiap yang bernyawa pasti mati. Itu sudah kodrat ilahi, sudah takdir ilahi. Cuma yang jadi pertanyaan, setelah mati itu kita akan ngapain? Ini menjadi pertanyaan yang sangat besar. Seorang ulama adalah manusia pilihan Allah, termasuk manusia yang soleh, yang ibadahnya terus menerus kepada Allah, tidak lupa kepada Allah. Lain dengan kita. Kalau kita banyakan ingat Allah, apa banyakan ingat makan? Ingat makan, ditambah dengan banyak ingat tidur. Lain dengan kita. Saya yakin dan dengan seyakin-yakinnya yang kita haulkan malam ini, Abuya Kiai Haji Ahmad Dahlan, makomnya sudah tinggi, sudah mendapat khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia, seorang manusia pilihan Allah yang sudah memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Contohnya Abuya Dahlan ini banyak santrinya yang menjadi ulama-ulama besar, yang tadi sudah diceritakan manakibnya oleh pimpinan pondok pesantren Kiai Haji Zuhdi. Abuya Dahlan sudah banyak melahirkan santri yang menjadi ulama-ulama yang besar. Terciptanya seorang ulama, terciptanya seorang kiai bukan lulusan dari universitas tinggi, tetapi terciptanya seorang ulama, seorang kiai itu dari pondok pesantren. Betul? Betul? Pernahkah kalian mendengar ada seorang ulama lulusan dari universitas tinggi? Pernah dengar? Pernah dengar? Terciptanya seorang ulama, terciptanya seorang kiai itu dilahirkan di pondok
pesantren. Di mana di pondok pesantren itu banyak godaannya. Salah satunya buduk. Tahu buduk? You understand buduk? Yes. Yes. Itu buduk. Tahu buduk? Yang gatal-gatal perih. Iya. Semua sudah mengalami buduk. Sudah mengalami buduk. Tanda buduk itu menandakan sahnya menjadi santri. Percaya tidak? Percaya tidak? Saya juga mengalami ketika di pondok pesantren, badan saya buduk. Tidur susah, tangan ngerobetin yang gatal-gatal terus dari kaki bawah sampai ke atas, terus ke bawah ke perut, terus sampai begini-begini. Dulu mah nggak ada itu yang mandi ke laut, secager-cagernya, tahu secager-cagernya, sesembuh-sembuhnya. Kalau di Zurdah nih, di Zuriyadah lah nih ya, yang buduk pasti digiring ke laut. Saya tahu itu. Belerang. Ada yang dibawa ke belerang. Masya Allah, wangi itu belerang. Benar. Buduk itu ujian buat santri. Karena kalau tidak buduk, belum sah jadi santrinya. Alhamdulillah. Kalian adalah generasi penerus. Ketika para kiai, para ulama sudah meninggal dunia, kalianlah penerusnya. Yang tinggal di pondok pesantren, tidak mungkin penerus kiai, penerus ulama tinggalnya di lampu merah sambil main. Betul? Betul? Karena ilmu bukan diraih dengan main gitar. Ilmu tidak diraih dengan tidur di rumah. Ilmu tidak diraih oleh orang yang malas. Ilmu diraih wa wusulul ilmi bita'allum. Ilmu diraih dengan belajar. Tidak mungkin usul itu ilmu kalau tidak belajar. Tidak dapat kau raih itu ilmu kalau tidak belajar. Karena diraihnya dengan belajar, maka kamu mendapatkan ilmu. Di mana tempatnya? Di pondok pesantren. You know? Ada yang yes matanya perem, yes. Godaan nih, ngantuk godaan, betul, betul. Dulu saya juga di pondok pesantren. Dulu saya di pondok pesantren bukan hanya menuntut ilmu, tetapi juga mengabdi kepada seorang guru. Dulu saya membersihkan yang namanya kebun yang punya kiai. Dulu saya juga pernah ngecor yang namanya rumah kiai. Pondok pesantren pernah saya ngecor, ikut ngecor. Tahu ngecor? You know ngecor? Kalau seandainya kiai, guru kita memerintahkan santrinya untuk bekerja, kamu harus ikhlas. Harus ikhlas. Karena kemuliaan ilmu tidak akan kau dapat. Kebarokahan ilmu kau tidak dapat tanpa berkhidmah kepada seorang guru. Wa usulul karamah bisa babil hikmah.
usulnya kemuliaan, datangnya kemuliaan dengan apa? Dengan sabab mengabdi kepada guru. Di pesantren bukan hanya menuntut ilmu, tetapi juga mengabdi kepada seorang guru. I'lam bi anna talibal ilmi wala yanalu al-ilma wala yantafi'u bihi illa bi ta'zimil ilmi. I'lam, ketahuilah hei para santriwan santriwati, bilang kau menuntut ilmu tanpa mengagungkan seorang guru, wala yanalul ilma, tidak akan kau raih yang namanya ilmu, wala yantafi'u bih, dan ilmu yang kau raih tidak akan manfaat. Kuncinya, jika ilmu ingin barokah, ilmunya ingin manfaat, jalan satu-satunya bita'zimil ilmi wa ta'zimil ustadi wa taqirihi, mengagungkan seorang guru. Mengagungkan guru itu termasuk kunci kebarokahan ilmu, kunci kemuliaan ilmu. You know? Yes. Serem nggak saya ceramah? Ini kesurupan. Kesurupan kiai. Ini mungkin Abu Ya Dahlan masuk ke tubuh saya. Dengan mengingatkan para ulama, mengingat para ulama inda dzikri shalihin, mengingat orang-orang yang soleh, yaitu para ulama, para kiai, insya Allah tanzilur rahmah, malaikat rahmah pasti turun di tempat ini. Alhamdulillah, kalian pasti akan dicatat oleh malaikat rahmat. Oh, ini yang hadir menghadiri haul Abu Ya Dahlan. Oh, ini yang memberikan makanan pada acara haul Abu Ya Dahlan, akan ditulis oleh malaikat rahmah. Mudah-mudahan kita tercatat sebagai murid Abu Ya Dahlan. Amin amin ya rabbal alamin. Santriwan santriwati, kalian harus bangga dititipkan di pondok pesantren oleh kedua orang tua kamu, karena di masa depan nanti kebarokahan ilmu yang kau dapat pasti akan diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Betul? Lihat teman kamu yang di rumah, yang tidak sekolah, yang tidak ngaji, lihat, ya lihat aja gitu. Apa itu? Kontak. Alhamdulillah di pondok pesantren Dzurriyyah Dahlan ini komplit ya. Apa aja ada. Kambing ada, Vespa ada, itu yang tatabuhan ada, yang nyanyinya kagak ada. Ini lampu kelap-kelip ada. Ini menandakan bahwa kehidupan kita ini berwarna-warni, berwarna-warni seperti kulit kalian. Ada yang putih, ada yang manis. Manisnya dong, tambahin manis. Yang hitamnya doang, hitam gula dong. Alhamdulillah, kalian beruntung dititipkan di pondok pesantren. Bukan orang tua kamu tidak senang terhadap kamu, tidak sayang terhadap kamu dititipkan di pondok pesantren, tapi justru sebaliknya, kedua orang tua kamu sangat menyayangi kamu, sangat mencintai kamu, agar kelak kamu menjadi manusia yang bermanfaat. Alhamdulillah. Ingat, ketika menuntut ilmu di pondok pesantren, bukan hanya menuntut ilmu tok, tapi pengabdian terhadap seorang guru,
pengabdian terhadap guru yang ada di pondok pesantren Zuriyah Dahlaniyah itu kau harus lakukan, karena pengabdian khidmah itu adalah kunci bagi orang-orang yang belajar. Ketika guru kalian menyuruh membersihkan sampah, kamu harus mau dengan hati yang ikhlas. Jangan sampai menggerutu. Tahu menggerutu? Tahu? Jengkel hati. Sangat berbahaya bagi santri ketika jengkel hati terhadap seorang guru, karena jengkelnya hati akan menghalangi keberkahan ilmu, akan menghalangi kedatangan ilmu. Halo? Halo? Masih hidup? Masih hidup? Ini ngaji kuat sampai jam 12 kuat? Sampai jam 2 kuat? Sampai jam 3 juga kuat? Alhamdulillah. Kuat benar. Sampai jam 4 kuat? Kuat. Sudah berapa biji kiai yang pingsan di sini? Alhamdulillah. Jangan anggap kau duduk di sini. Jangan anggap kalian duduk di sini sia-sia. Duduk di sini, insya Allah kau mendapat pahala. Kau dicatat sebagai seorang yang baik di hadapan Allah Subhanahu, karena kalian sudah mencintai para ulama. Ini bukti kalian bahwa kalian cinta terhadap ulama. Buya Dahlan merupakan seorang manusia pilihan Allah yang makamnya tinggi dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau sudah enak di sana, Al-Maghfurlah sudah enak di sana. Kita yang belum tentu enak di akhir nanti. Makanya kita harus mengikuti ulama, mengikuti kiai. Hal ini merupakan tradisi ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama salafus saleh, yang ulama dulu pun mengadakan haul, tahlil, mengadakan peringatan maulid. Jika kalian nanti ketika sudah di rumah ada yang mengatakan, haul itu bid'ah, haul itu tidak boleh, tali itu tidak boleh, maulidan itu bid'ah, maulidan itu tidak boleh, jangan didengar. Walaupun bahasa Arabnya fasih, walaupun hafal Al-Quran, walaupun jenggotnya panjang sampai ke tanah, walaupun sorbannya panjang, udang-udungnya sebesar ban Vespa, kamu jangan percaya. Jangan percaya. Lihat, bumi masih ada, langit masih ada, hujan masih ada. Ini adalah barokahnya para kiai, barokahnya para ulama. Allah masih menurunkan hujan, Allah masih menurunkan rahmatnya, Allah masih menurunkan rizkinya, bahkan Allah menghilangkan, menolak bala. Ini semua adalah barokahnya para alimin ulama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris-pewaris para nabi. Barang siapa yang mengikuti para ulama, para kiai, itu sama dengan mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi. Takbir, takbir, takbir. Tambah kecil aja suaranya. Ini begini kalau lagi kesurupan man. Alhamdulillah, udah 30 menit. Masih ada guru saya. Kalau saya panjang lebar saya malu sama guru saya. Ya. Jadi cukupkan sekian saja deh ya. Oke. Tidak marah. Nyumpahin mak iya, ya udah. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.